Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Istray. Pada kesempatan kali ini, seperti di video penjelasan sebelumnya, bahwa channel ini akan menjelaskan tentang bagaimana kupas tuntas terkait dengan program studi yang ada hubungan pada mata pelajaran kimia. Dengan tujuan harapannya kalian bisa menjadikan referensi, kalian bisa jadikan alternatif yang bisa kalian gunakan untuk memilih studi lanjut di jenjang berikutnya. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, tidak lupa apabila ingin ada update terbaru, ingin mengetahui update terbaru dari channel Camp Istray ini, kalian bisa mengklik tombol subscribe dan kalian jangan lupa untuk diklik loncengnya. Pada kesempatan kali ini, channel ini akan membahas tentang bagaimana program studi kimia atau jurusan kimia. Baik, nanti akan kita lihat peluang kerjanya, kemudian kenapa sih kita perlu mengambil jurusan ini. Yang ketiga ada mata kuliah, kira-kira mata kuliahnya apa ya nanti. Kemudian ada karakter siswa. Nah, menurut saya kita cocok nggak ya masuk di jurusan ini? Dan yang terakhir adalah kira-kira kalau saya ingin berniat ke jurusan ini atau program studi kimia ini, saya bisa mengambil di universitas mana? Nah, semua hal itu akan kita dapatkan di video ini, maka jangan lupa apabila informasi ini bermanfaat, kalian bisa share kepada teman-teman kalian, komunitas kalian, sehingga informasi ini atau kebaikan ini bisa terus mengalir. Baik, langsung saja, yaitu yang pertama kita mulai, kira-kira program studi kimia itu apa? Atau jurusan kimia itu apa? Lebih lanjut mungkin sebelum secara definisi yang ada di slide ini, program studi kimia atau mungkin yang lazimnya kita kenal dengan kimia murni ya. Jadi kalau di kimia itu yang paling sering kita dengar ada teknik kimia, ada pendidikan kimia, ada analis kimia dan sebagainya. Nah, untuk kimia itu sendiri adalah kimia murni ya. Apa itu kimia murni? Jadi nanti kalian akan fokus jadi mempelajari struktur, komposisi, sifat materi, skala atom hingga molekul ya. Serta bagaimana mereka saling berinteraksi membentuk materi yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kalian bayangkan hubungannya nanti dengan senyawa-senyawa kimia yang nantinya mungkin lebih banyak waktu kalian bisa kalian habiskan di laboratorium ya. Itu mungkin sangat menarik sekali bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal yang baru yang sifatnya mikro sekali ya. Mikro sekali itu apa ya? Sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali yang mungkin kita akan terkesima dengan bagaimana sifat-sifat senyawa, sifat-sifat zat ataupun yang sebagainya. Nah, ini penjelasan singkat di program studi kimia. Lah ini yang mungkin sering dicari ya. Kira-kira prospek kerjanya nanti apa sih prodi kimia ini atau jurusan kimia murni ini? Karena ilmu kimia ini adalah ilmu yang, apalagi kimia murni ya, itu menjadi ilmu yang paling mendasar ya. Saya ulangi, ilmu kimia murni menjadi ilmu yang paling mendasar, sehingga pilihannya nanti program studi ini bisa masuk di dalam beberapa lini bidang industri ya. Sangat beragam sekali ya. Mungkin di sini saya contohkan ada di industri makanan ya. Saya kira sudah banyak sekali contoh industri makanan yang luar biasa di Indonesia ini. Ada kosmetik ya, itu juga punya landasan kimia, bahkan manufaktur, konstruksi hingga kesehatan. Jadi sangat luas sekali ya, sangat luas sekali bagaimana prospek kerja pada jurusan kimia murni ini. Lulusan ini juga dapat bekerja sebagai spesialis kontrol kualitas ya, atau quality control yang mana mungkin karena punya basic bagaimana menganalisis bagaimana sifat materi, sifat zat atau mungkin interaksi antar zat, lah akhirnya bisa mengambil posisi di quality control, peneliti ataupun development division ya, atau litbang kalau dalam bahasa kita, ada penelitian dan pengembangan ya. Saya kira sangat luas sekali
Mungkin bidangnya kalian bisa referensi ada di bidang makanan, industri makanan maksud saya, ada kosmetik, manufaktur, konstruksi, hingga kesehatan. Ya, saya kira sangat menarik sekali atau menjanjikan sekali prospek kerja pada program studi kimia murni ini. Lantas, kenapa sih kita perlu mengambil prodi ini? Ya, sekali lagi karena prodi ini memang sangat mendasar, apalagi ini cukup spesifik, ya. Dan tidak banyak orang yang menggelutinya, saya ulangi, karena ini mendasar, artinya mendasar itu sangat dibutuhkan oleh semua bidang. Yang kedua, jarang sekali orang yang kemudian minat terhadap jurusan ini. Ya mungkin bayangan kita, wah kimia pasti sulit dan sebagainya, pasti jelimet dan sebagainya. Padahal kalau kita tekuni, kita minati, insya Allah itu akan kita nikmati segala proses yang ada di kimia itu ya. Yang kedua, kalau kita sudah minat, kita bisa mempelajari tentang molekul-molekul atau materi-materi kimia yang lainnya ya. Karena di sini sekali lagi fokusnya ada di molekul atau senyawa-senyawa yang mungkin nanti kita amati bagaimana karakternya, bagaimana interaksi antar senyawa, antar molekul itu ya. Jadi saya kira ini pilihan jurusan yang bisa jadikan alternatif oleh kalian karena masih banyak yang orang kemudian tidak meminati jurusan ini, tapi lapangan pekerjaannya sungguh begitu luas ya. Kira-kira mata kuliahnya apa saja yang ada di prodi atau jurusan kimia murni ini? Ada matematika kimia. Ya, jangan dibayangkan matematika kimia itu matematika ditambah kimia gitu, enggak ya. Saya matematika itu kan bahasa ya. Bahasa untuk menjelaskan sains, ilmu pengetahuan. Ya, bisa matematika bisa dijelaskan untuk fisika, bahkan untuk kimia. Nah, makanya di sini matematika kimia itu sebenarnya adalah kita mempelajari bahasa untuk bisa kita mengenal ilmu kimia itu lebih jauh. Kemudian ada fisika dasar. Kenapa kok ada fisika dasar ya? Kenapa ada fisika dasar? Jawabannya karena nanti antara kimia dan fisika itu bahkan ada saling keterkaitan ya. Maka kemudian kita merefresh jenak tentang fisika dasar. Ada kimia dasar tentunya. Nah, ini ada kimia fisika ya. Kimia fisika, kimia yang hubungannya dengan fisik ya. Biokimia, biologi dan kimia ya, hubungannya dengan mungkin proses biologis, ada reaksi-reaksi kimia di dalamnya. Ada kimia analitik, kimia organik, kimia anorganik, kimia industri, kimia inti, kimia farmasi dan sebagainya. Jadi yang saya sebutkan ini mungkin mata kuliah inti yang mesti ada yang ada di program studi ataupun jurusan kimia murni. Sangat menarik saya kira karena sangat lengkap sekali sebagai ilmu dasar. Kita juga bisa masuk ke organik, anorganik dan sebagainya. Kira-kira kalau karakter saya seperti ini cocok enggak? Sebenarnya semua itu cocok ya. Semua itu cocok, semua itu bisa kalian kenali. Bahkan mungkin kalian tidak termasuk karakter siswa yang sesuai di penjelasan kali ini, tapi saya yakin ketika kita ingin mendalami ada niatan yang luar biasa, saya yakin itu tidak akan menjadi penghalang yang berarti ya. Namun di sini saya rekomendasikan jika kalian memiliki karakter ini, jawaban saya pasti sangat cocok mengambil program studi kimia ini. Yang pertama adalah teliti ya, karena hubungannya nanti dengan senyawa, molekul, dan mungkin ada hal-hal yang sifatnya itu detail ya, yang mengharuskan kita punya sifat teliti. Senang berhitung ya, ini senang berhitung ini kadang-kadang yang membuat orang itu akan mikir dua kali. Nah, tapi itu jadikan peluang karena tidak banyak yang kemudian bisa mengambil prodi ini, sehingga itu menjadi kesempatan tersendiri untuk kita bisa menekuni program studi ini. Yang ketiga adalah tekun. Ya, saya kira semua bidang harus punya ketekunan ini ya. Kritis, ya, senang menganalisis. Nah ini penting. Karena kimia ini sangat dekat sekali dengan bagaimana menganalisis hasil data yang kita sudah dapatkan. Kemudian ada rasional, tidak mengada-ngada, harus sesuai dengan data dan terstruktur. Jadi tidak kemudian sakarepnya sendiri ya, sakarepnya dhewe basa Surabaya. Jadi harus terstruktur, harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, yang mungkin itu bisa mendukung kalian untuk bisa masuk di program studi ini. Ya.
Jadi kalian sudah minimal ada 3 sifat atau karakter yang saya punya, masuk saja di program studi kimia murni. Nah, ini salah satu atau salah berapa ini ya, yang bisa kalian ambil di kampus-kampus universitas-universitas yang ada di program studi kimia. Ya, insya Allah di sini semuanya sudah akreditasi A. Ya mungkin ada di sini saya berikan keterangan dan sebagainya ya. Mungkin ada di luar beberapa universitas ini yang bisa kalian jadikan rujukan untuk bisa kalian ambil di kesempatan di program studi kimia ini. Ada UI, ada UGM, ada ITB, ITS, UNER, UNESA, UB dan UM. Mungkin banyak sekali yang ada di sekitar kita yang mungkin belum masuk di sini. Coba kalian tambahi lagi kira-kira apa yang bisa kalian jadikan tujuan untuk mengambil prodi kimia murni ini. Nantinya di video selanjutnya akan kita bahas kira-kira bagaimana sih persiapan kita untuk bisa masuk di kampus, terutama di program studi kimia murni. Semoga bermanfaat pada channel ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.